Terus Bang Silvester, terus terang kita semua nggak tahu Bang Silvester ini ada persoalan hukum yang menggantung, apapun lah judulnya. Saya kan tidak terlampau mendalami persoalan-persoalan hukum. Ini tentu terjadi karena terjadi huru-hara antara Bang Roy dengan Bang Silvester dan Bang Andi ini. Kalau tidak ada tuding-tuding soal statusnya akan dinaikkan apa segala macam, orang tidak akan tahu. Ini tentu tidak terlepas karena perang saudara antar mantan pendukung Pak Jokowi. Bang Roy ini apapun judulnya pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi. Bahkan yang nyetir pertama kali mobil SMK ke Jakarta ya Bang. Per hari ini menjadi rival yang paling utama. Tiada hari Bang Roy itu tanpa Jokowi. Nyanyiannya paling indah dan menjadi aktor utama di televisi-televisi dan podcast-podcast dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya persoalan ini adalah, kalau saya selalu mengatakan biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan tempatnya, biarkanlah hukum itu sesuai dengan habitusnya, yaitu mencari keadilan, katakan yang salah dan kemudian katakan yang benar. Oleh karena itu saat ini kan sedang berjuang, investor itu katanya sedang baik dan seterusnya ditolak dan seterusnya, dan pasti akan ada upaya-upaya hukum lain tentu untuk mencari itu semua. Yang jelas persepsi terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum di Indonesia itu per hari ini sudah mendapatkan respon positif. Pemerintah itu jempolnya dapat 10 Bang, karena saking hebatnya soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Saya kira ini tren yang harus dipertahankan, ini tren yang harus dilanjutkan, sehingga persoalan-persoalan apapun di negara kita, mulai dari persoalan korupsi, kasus-kasus hukum apapun seperti pencemaran nama baik, sepanjang itu belum selesai, saya kira memang harus mulai dituntaskan di negara kita. Dan yang terakhir, terlepas dari persoalan hukum yang terjadi pada Bang Silvester, yang ingin saya katakan soal bahaya menuduh politik identitas. 2017-2019 kita menjadi saksi sejarah di mana negara kita ini hampir terbelah gara-gara tuduhan cebong dan kampret Bang Karni, gara-gara tuduhan Wahabi, Taliban, dan potensial akan memecah urusan-urusan kebangsaan. Bahkan urusan-urusan untuk masuk pejabat-pejabat publik, tesnya itu adalah apakah Anda Wahabi ataupun tidak, apakah Anda jenggotan atau tidak, apakah Anda cingkrang ataupun tidak. Nasib kita ini punya celana cingkrang terus Bang, dituduh Wahabi, padahal NU di pesantren 15 tahun dituduh Wahabi, gara-gara stigma terkait dengan politik identitas yang dalam banyak hal kita akui, kita itu pernah suatu waktu agak sedikit fobia dengan munculnya kelompok-kelompok Islam politik di negara kita 2017 dan 2019. Jadi orang kalau rajin ke masjid, kalau rajin ke musola, rajin ngaji, dituduh Wahabi, dituduh Taliban, awas dia akan mendirikan negara Islam di negara kita. Itu kan pernah terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa politik yang kemudian diamplifikasi dan terbukti telah membuat bagaimana bangsa ini hampir terbelah karena tuduhan-tuduhan itu. Dan dilalahnya yang kita tahu, antara cebong dan kampret itu saat ini sedang berenam di kolam yang sama gara-gara politik identitas itu. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, tentu di akhir statement saya ini, jadi Bang Roy, Bang Silvester, Bang Andi, terlepas apapun perseteruan politiknya, mari sudahi persoalan-persoalan ini. Duduk bersama, ngobrol bersama. Ada persoalan yang saya kira jauh lebih penting ketimbang urusan ijazah di negara kita itu. Apa persoalan terpenting kita? Ayo pikirkan bagaimana orang yang tidak kerja itu bisa kerja. Ayo pikirkan bersama bagaimana orang yang selama ini gajinya tidak naik bisa menjadi naik. Bagaimana pengangguran dan kemiskinan itu bisa dikurangi dan seterusnya. Saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang penting.